Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Shin Fasyang, Sutra Teratai episode 1696. Memperlihatkan diri di mana-mana. Memperlihatkan diri di mana-mana sama seperti rembulan. Itulah sifat dharma dari Tatata. Sejalan dengan kebenaran dan sesuai dengan kapasitas. Jadi hendaknya mematuhi dengan penuh keyakinan dan membina diri sesuai dharma, serta berbicara sesuai dharma. Kita harus bersungguh hati. Kita harus konsentrasi dan mendengar dengan penuh perhatian. Ini adalah ajaran yang paling dasar. Sekarang para Buddha dan Bodhisattva memperlihatkan diri di mana-mana. Kita harus dengan penuh perhatian berusaha untuk memahami ini. Para Buddha dan Bodhisattva di dunia ini ada di mana-mana. Maka di kalimat itu dikatakan, di mana-mana memperlihatkan diri. Saat kita ke tengah orang banyak, apakah kita tahu siapa yang merupakan seorang Buddha dan siapa yang merupakan seorang Bodhisattva? Sebagai makhluk yang belum tercerahkan, kita tidak bisa membedakannya. Membedakan siapa yang merupakan seorang Buddha atau Bodhisattva. Menjalani kehidupan sederhana di tengah orang biasa. Ini mengapa saya memberitahu semua orang bahwa kita harus memiliki hati yang penuh hormat. Kita harus memperlakukan orang lain dengan hormat dan syukur. Para Buddha dan Bodhisattva memperlihatkan diri di sekitar kita. Mereka yang dekat dengan kita, di depan kita, mereka yang melakukan hal-hal untuk kita, dan mereka yang banyak membantu kita, semuanya adalah bodhisattva bagi kita. Kita harus sangat hormat dan memberi rasa syukur kita. Jadi, kita harus membina pemikiran hormat dan syukur untuk semua orang yang kita temui dimanapun. Memperlihatkan diri di mana-mana. Kita harus menghormati semua orang. Sama seperti rembulan. Sama seperti rembulan, setelah tanggal 15 lunar, bulan mulai menyusut, semakin mengecil, hingga kita tidak dapat melihatnya lagi. Pada tanggal 30 atau 1, kemudian secara bertahap, kita akan melihat bulan sabit mulai muncul. Kita bisa melihat bulan purnama muncul lagi menjelang tanggal 15. Ada banyak planet di alam semesta dan tata surya kita. Dunia kita adalah salah satu planet yang prinsipnya mengorbit matahari sesuai dengan hukum alam. Jadi prinsipnya sama seperti bulan. Ketika kita dapat melihatnya, kita dapat mengetahui ia ada. Namun, bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya, ia tetap ada. Bulan juga seperti demikian. Jadi, sifat dharma dari Tatata kita juga mengikuti prinsip ini dengan cara yang sama. Ketika kita memutuskan pikiran kita untuk mendengarkan dharma, dharma hadir dalam pikiran kita. Jika kita memikirkan tentang dharma yang kita rasakan kemarin, setelah masuk ke telinga kita, kesadaran apa yang ada di pikiran kita. Bagi yang lebih tekun, hanya dengan duduk selama beberapa menit, mereka sudah bisa mengingat apa yang dibicarakan dalam bacaan kemarin dan seberapa banyak yang mereka pahami. Oleh karena itu, saat kita menenangkan hati kita, kita dapat menemukan sifat dharma kita. Sekarang, setelah duduk, kita mendengarkan lagi. Harus lebih bersungguh hati. Hati harus benar-benar konsentrasi untuk memahami dan menyadari kata-kata dan kalimat yang sama ini. Seperti sedang menyerukan sesuatu kepada kalian. Menyerukannya dengan suara. Prinsipnya juga sama. Maka sifat dharma dari Tatata selalu ada setiap saat. Hanya saja, kadang-kadang kita lupa seperti apa langit belum terang. Kita menunggu sejenak dan tiba-tiba melihat langit sudah terang. Tetapi kita tidak menyadarinya. Ketika mendengar suara lonceng atau genderang, kita memasuki aula. Perasaan itu
pada saat ini langit belum terang. Ini disebut dharma yang serupa. Seperti mirip. Meskipun tadi kita keluar dan sekarang langit belum terang, itu adalah kondisi yang mirip. Sama halnya dengan mendengarkan dharma yang sedang disampaikan sekarang ini. Kita menyadari, oh, jadi seperti ini. Apa yang dimaksud dengan tatata? Apa yang dimaksud dengan sifat dharma? Sifat dharma dari tatata. Ibarat bulan di langit, kadang muncul, kadang menghilang. Seperti matahari, ketika matahari terbenam, apakah itu matahari yang tenggelam atau bumi yang berputar? Orang yang memahami astronomi dan geografi akan tahu bagaimana pergerakan ini terjadi. Melalui penjelasan mereka, kita bisa memahami bagaimana semuanya berputar. Inilah yang disebut orang yang memahami prinsip. Menjelaskan prinsip itu sehingga kita bisa memahami bentuk. Hal ini berlaku sama. Oleh karena itu, sejalan dengan kebenaran dan sesuai dengan kapasitas. Jadi hendaknya mematuhi dengan penuh keyakinan. Prinsip kebenaran ini hal-hal berwujud yang terlihat oleh mata dan hal-hal berwujud yang dapat dirasakan. Bagaimana kita menyatukan dengan prinsip kebenaran? Baru-baru ini saya selalu membahas tentang ini. Bagaimana menghubungkan hal-hal dengan prinsip kebenaran. Kita menggunakan banyak perumpamaan supaya semua orang dapat memahaminya, memikirkannya lebih mendalam, dan merenungkan secara menyeluruh di dalam kebenaran. Ini adalah sejenis metode, juga sejalan dengan kebenaran dan sesuai dengan kapasitas. Karena kapasitas setiap orang berbeda, maka harus menggunakan berbagai metode supaya sejalan dengan kebenaran dan sesuai dengan kapasitas. Karena demikian, hendaknya mematuhi dengan penuh keyakinan. Apakah kita memahaminya? Masih belum memahaminya, tetapi begitulah kebenarannya. Kita masih belum memahami sepenuhnya, dikarenakan kapasitas kita belum matang. Oleh karena itu, paragraf sutra ini tidak dapat kita pahami. Apakah karena kapasitas kita belum dibangkitkan? Ataukah karena dharma belum sejalan dengan kapasitas kita? Kita harus selalu bersungguh hati dan sabar dalam mempraktikkan jalan bodhisattva. Kesabaran dan ketahanan ini harus kita miliki. Kita harus sabar dalam menghadapi masalah dan sabar dalam mempelajari kebenaran. Kesabaran, jadi hendaknya mematuhi dengan penuh keyakinan. Apapun yang terjadi, prinsip kebenaran tetap benar. Saya beritahu kalian, saat matahari terbit, langit akan terang. Sekarang matahari belum terbit. Mengapa matahari belum terbit? Apakah karena tidak ada matahari? Ada matahari, hanya saja belum terbit. Mengapa matahari belum terbit? Pada akhirnya diskusi ini merujuk pada siklus langit dan bumi, siklus planet. Jika ingin membahas tentang siklus planet, alam semesta ini, maka prinsip menjadi semakin mendalam. Jadi prinsip kebenaran yang sama ketika berbicara tentang penampilan kasar dan dharma yang sangat dalam. Prinsip kebenarannya ada di sini. Yang kelihatan adalah penampilan yang kasar. Jadi kita harus merenungkannya dengan seksama dan menyelaraskan dengan prinsip kebenaran tersebut. Ketika hal dan masalah selaras dengan prinsip kebenaran, ini dinamakan sejalan dengan prinsip kebenaran dan sesuai dengan kapasitas. Sehingga kita harus menerima prinsip ini. Kita harus memahaminya. Demikian juga walaupun ini hanya beberapa kalimat, semua orang harus mendengarkannya dengan baik. Sesuai dengan kapasitas maupun sejalan dengan prinsip kebenaran, selalu ada. Akar kapasitas kita semua juga ada. Prinsip kebenaran juga ada. Sedangkan bagaimana kita menghubungkan atau menyatukan kapasitas kita ini? Akar kapasitas kita sendiri
dan prinsip kebenaran itu, ini semuanya ada, hanya saja belum terhubung atau bersatu. Maka dari itu, membina diri sesuai Dharma serta berbicara sesuai Dharma. Kita mengikuti Dharma seperti ini untuk membina atau melatih diri. Harus dipraktikkan, selangkah demi selangkah maju dengan giat, dan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Jadi sama seperti Dharma, kita mengikuti Dharma, berkata-kata sesuai dengan Dharma, dan berlatih sesuai dengan Dharma. Sangat sederhana. Jika dapat melakukannya seperti ini berarti kita menggunakan sepenuh hati untuk terus-menerus maju tanpa henti. Hanya saat kita percaya, keyakinan adalah sumber dari kebenaran dan ibu dari segala kebajikan. Saat kita memiliki keyakinan yang benar dan memiliki arah yang benar, maka kita tidak akan ragu. Selangkah demi selangkah maju ke depan. Ini sama seperti yang dikatakan di naskah sebelumnya. Mungkin berada di dalam hutan, di bawah pohon, memusatkan pikiran sepenuhnya dan duduk bermeditasi. Dengan mencium aroma mereka, orang yang menegakkan sutra dapat mengetahui di mana semuanya berada. Para bodhisattva yang bertekad teguh mungkin duduk bermeditasi, membaca, melafalkan, atau membabarkan Dharma pada orang lain. Dengan mencium aroma, dapat mengetahui semuanya. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Melatih diri harus demikian bersemangat, tiada henti, dimanapun, baik di tengah masyarakat maupun di bawah pohon di dalam hutan. Duduk bermeditasi dengan sepenuh hati dan giat bersemangat, yaitu berjalan gamana, berdiri stana, duduk nisadya, berbaring sayana. Tidak terlepas dari pelatihan pemikiran Jingse. Pelatihan pemikiran Jingse kita yaitu meditasi, di dalam berjalan, berdiri, duduk, berbaring. Maka orang yang menegakkan sutra dapat mengetahui di mana semuanya berada. Orang yang seperti ini naik turunnya, berjalan, berdiri, duduk tidak terlepas dari Dharma. Ini disebut menegakkan sutra. Telah melihat Dharma ini adalah yang harus kita pelajari. Kita harus terus bertahan, tidak menyerah. Maka orang yang menegakkan sutra seperti demikian, hidup di dalam Dharma. Dharma adalah arah kita. Orang yang demikian menghirup keharuman yang dihirup dapat memahami prinsip kebenaran, sehingga dia mengetahui lokasinya ada di mana. Sehingga para bodhisattva yang bertekad teguh, karena para bodhisattva yang bertekad teguh mengambil keputusan untuk berjalan di jalan ini, dengan tekad yang sangat teguh. Maka dia mungkin duduk bermeditasi, membaca, melafalkan, atau membabarkan Dharma kepada orang lain. Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Bodhisattva yaitu Pratekya Buddha Sravaka, meskipun proses berlatih adalah demikian, bertemu dengan Dharma membangkitkan tekad luhur. Ini disebut Bodhisattva. Dengan demikian, ataupun melafalkan sutra, ataupun menjelaskan sutra kepada orang lain. Orang yang demikian membabarkan Dharma, dan juga sangat memahami Dharma. Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Jika telah mengetahui prinsip kebenaran, dengan memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Asalkan Anda yakin akan prinsip, memahami prinsip kebenaran, dengan sendirinya memahami satu prinsip kebenaran, semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas. Harus bersungguh hati. Selanjutnya, penggalan naskah sutra mengatakan demikian. Para bagawan berada di mana-mana dan dihormati oleh semuanya, dikarenakan menaruh iba pada semua makhluk. Mereka mengajarkan Dharma,
Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Para makhluk di hadapan Buddha setelah mendengarkan sutra, semuanya bersuka cita dan membina diri sesuai dharma. Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Kita harus bersungguh hati menghayati penggalan sutra ini. Para bagawan berada di mana-mana dan dihormati oleh semuanya. Kemanapun Buddha pergi, semua orang menghormatinya. Di mana-mana ini adalah di 4 penjuru, atas dan bawah. Jadi, berada di mana-mana. Di mana-mana ada Buddha dan para bodhisattva. Berada di sekitar kita. Jadi disebut di mana-mana. Para bagawan berada di mana-mana dan dihormati oleh semuanya. Dikarenakan menaruh iba pada semua makhluk. Mereka mengajarkan dharma. Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Di mana-mana adalah merujuk pada 4 penjuru, atas dan bawah. Para Buddha bagawan adalah dihormati oleh semua makhluk. Karena ingin melindungi dan memperhatikan para makhluk, makanya Buddha membabarkan dharma. Di tengah kerumunan orang banyak, berbelas kasihan pada semua makhluk. Tidak lain adalah hati semua bodhisattva. Karena berbelas kasihan pada semua makhluk, maka mempraktikkan jalan kebenaran. Kita tahu bahwa setiap tempat, semua tempat kerumunan orang banyak, tidak lain semuanya penuh dengan para Buddha dan para bodhisattva. Jadi, para Buddha bagawan adalah dihormati oleh semua makhluk. Karena ingin melindungi dan memperhatikan para makhluk, makanya Buddha membabarkan dharma. Bukankah begitu? Para Buddha yang dibicarakan di tempat ini adalah yang Buddha babarkan pada semua orang. Zaman Buddha, beliau senantiasa memuji para Buddha. Setiap orang adalah Buddha. Tiada tempat yang tidak ada Buddha. Makna yang terkandung di dalam naskah sutra adalah mengatakan demikian. Buddha mengatakan di mana-mana ada Buddha. Jadi adalah dihormati oleh semua makhluk. Harus saling menghormati. Di sekeliling kita harusnya semua adalah Buddha. Ada di mana-mana. Oleh karena itu, semua makhluk harus saling menghormati. Karena ingin melindungi dan memperhatikan para makhluk, Buddha karena ingin melindungi dan memperhatikan para makhluk, makanya membabarkan dharma. Buddha terhadap semua makhluk, setiap saat selalu berbelas kasihan kepada para makhluk. Karena Buddha adalah ayah penuh kasih sayang dari 4 jenis kelahiran. Jadi, Buddha selalu menganggap para makhluk dari 4 jenis kelahiran sebagai anaknya sendiri. Sama seperti Rahula. Ini adalah antara Buddha dengan para makhluk, dan kita makhluk hidup telah berlindung pada Buddha. Berlindung pada Buddha. Juga seluruh jasmani dan batin telah mengarah kepada Buddha. Jadi menganggap Buddha sebagai ayah yang penuh kasih sayang. Lalu bagaimana dengan Buddha? Menganggap para makhluk sebagai anaknya. Seperti demikian, inilah arti antara guru dan murid. Itu juga antara ayah dan anak, putra dharma. Para penegak dharma mendengarkan kalau dalam sutra disebutkan tentang aroma menakjubkan dari jasa kebajikan para Buddha dari 3 masa dan 10 penjuru. Dikarenakan mereka ada menegakkan sutra ini, makanya dapat mengetahui semuanya. Dimanapun tercium aroma dari tempat Buddha membabarkan dharma. Juga aroma dari para makhluk yang mendengarkan dharma dan membina diri. Kita para penegak dharma mendengarkan kalau dalam sutra. Kita harus sangat bersungguh hati. Dengan demikian, disebutkan tentang aroma menakjubkan dari jasa kebajikan para Buddha dari 3 masa dan 10 penjuru. Kita harus penuh hormat. Menghormati Buddha, maka Buddha akan hadir.
Tiga masa yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Semua Buddha tiada yang tidak kita hormati, karena para penegak sutra dapat memahami metode dari ajaran Buddha. Dharma Buddha telah terserap ke dalam jiwa kehidupan kita. Kehidupan kita tidak boleh tidak ada Dharma Buddha. Maka itu kita semua harus tahu prinsip kebenaran dari Dharma Buddha harus sangat jelas. Karena itu dapat mengetahui semuanya. Para penegak sutra, kita tidak dapat dipisahkan dari sutra. Dharma terdapat dalam jiwa kehidupan kita, dan Dharma tercermin dari tindakan kita. Melalui tindakan, kita dapat memahami makna perbuatan yang bajik dan yang buruk. Ini semuanya seharusnya kita tahu. Maka dimanapun, tidak peduli dimanapun, tercium aroma dari tempat Buddha membabarkan Dharma. Juga aroma dari para makhluk yang mendengarkan Dharma dan membina diri. Aroma dari Dharma ini tidak peduli dari manapun Dharma Buddha berada, ataupun tempat Buddha membabarkan Dharma, ataupun tempat keberadaan Dharma Buddha. Para makhluk yang mendengarkan Dharma seperti mencium aroma dari Dharma itu, sehingga Dharma senantiasa berada di dalam jiwa kita. Dharma senantiasa berada di sekitar kita, seperti Buddha. Di mana-mana ada Buddha. Oleh karena itu, Dharma ada di mana-mana. Buddha dan Dharma menyatu. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Para makhluk di hadapan Buddha setelah mendengarkan sutra, semuanya bersukacita dan membina diri sesuai dengan Dharma. Dengan mencium aroma, dapat mengetahui semuanya. Dalam sutra ini disebutkan bahwa para makhluk di 10 penjuru di hadapan Buddha mendengarkan sutra dan bersukacita, kemudian membina diri sesuai Dharma. Dikarenakan mendengarkan sutra ini, makanya tahu akan hal-hal di 10 penjuru. Para makhluk hidup mendengarkan Dharma di hadapan Buddha dengan penuh sukacita. Buddha membabarkan Dharma, dan kita mendengarkan Dharma. Kita perlu mempraktikkan Dharma untuk dapat melatih diri. Sutra yang didengar adalah keharuman Dharma. Keharuman Dharma ini kita seharusnya mengetahuinya. Setelah kita mendengarkan Dharma, oh, saya sudah memahaminya. Keharuman Dharma sudah terserap dalam batin saya. Batin saya penuh dengan sukacita, sehingga ini disebut sebagai keharuman Dharma. Dalam sutra disebutkan 10 penjuru makhluk hadir di hadapan Buddha, yang disebut dengan 10 penjuru. Buddha dan para makhluk di 10 penjuru. Oleh karena itu, para makhluk di 10 penjuru di hadapan Buddha. Karena Buddha juga berada atau hadir di 10 penjuru. Di mana-mana. Para makhluk juga berada atau hadir di mana-mana. Mendengarkan sutra dan bersukacita, kemudian membina diri sesuai Dharma. Mereka membina diri sesuai Dharma. Karena mendengarkan Dharma, kita memahami segala hal di 10 penjuru. Tidak peduli di mana kita mendengarkan Dharma, kita dapat memahami peristiwa yang terjadi dimanapun. Dengan memahami segala peristiwa, maka kita sejalan dengan kebenaran. Karena kita sudah sering mendengarkan sutra ini, maka kamu sering berhubungan dengan segala hal. Juga memahami prinsip kebenaran dari segala hal. Sehingga, jika kita sering mendengarkan sutra, maka kita dapat melihat dengan jelas prinsip kebenaran. Jika kita sering mendengarkan sutra, namun tidak memahaminya, maka apa yang kita dengar dengan realitasnya adalah dua hal yang berbeda. Jika kita sering mendengar dan memahami dengan jelas prinsipnya, saat kita mengalami masalah, kita akan dapat dengan cepat mengatasi masalah tersebut. Oh, prinsipnya seperti ini. Saya dapat menggunakan prinsip ini untuk masalah ini.
Dengan cepat, kita dapat menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat mempraktikkannya dan dapat dengan jelas memahaminya. Kita hendaknya sepenuh hati melihat naskah sutra selanjutnya. Meski belum memperoleh hidung dari Dharma tanpa kebocoran bodhisattva, orang yang menegakkan sutra ini telah terlebih dahulu akan memperoleh hidung dengan karakter ini. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Syair ini syair yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Sekarang sampai pada bagian ini, sudah akan berakhir. Syair ini berbicara tentang mereka yang tiada akar keyakinan dan bukan manusia, seperti 8 kelompok dewa dan naga. Juga mengenai apa yang dikandung oleh wanita hamil, apakah tiada akar keyakinan dan tidak mampu dibedakan laki-laki atau perempuan, atau makhluk asing yang bukan manusia. Mereka yang tiada akar keyakinan dan bukan manusia. Bukan manusia, yaitu 8 kelompok para dewa dan naga, ataupun para binatang. Masih ada, yaitu para makhluk dari kehamilan. Syair sebelumnya juga telah membahas tentang kehamilan. Apakah yang dikandung akan lahir sebagai anak laki-laki atau perempuan, atau akan lahir sebagai anak yang memiliki berkah, dan lain sebagainya. Ini sudah pernah dibahas sebelumnya. Mari kita ulangi kembali untuk dapat lebih jelas memahami syair ini. Syair ini adalah kelanjutan dari prosa sebelumnya. Syair ini diulangi kembali. Juga mengenai apa yang dikandung oleh wanita hamil. Apakah tiada akar keyakinan? Kita tidak dapat mengetahui jenis kelaminnya. Tidak peduli apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Sebenarnya laki-laki ataupun perempuan, terkadang saat bayi dilahirkan, kita tidak mengetahui jenis kelaminnya. Sekarang kita sering mendengar, apakah demikian? Saat dilahirkan, bayi ini tidak memiliki jenis kelamin yang sempurna. Dengan kemajuan ilmu kedokteran modern, mereka dapat disembuhkan. Dengan pengobatan medis, maka akan dapat diketahui jenis kelaminnya. Makhluk asing yang bukan manusia. Ini bukan manusia. Ada yang hamil, ada juga hal sangat aneh. Dulu ada yang melahirkan tapi bukan manusia. Sebenarnya itu apa? Terkadang ada yang tidak bisa diselamatkan. Ada berbagai macam kehamilan. Di masa lampau ketika teknologi belum berkembang, sebelum dilahirkan apapun tidak diketahui. Jadi ini adalah salah satu masalah dalam kehamilan wanita. Masih sangat mengkhawatirkan. Belum lahir apakah itu laki-laki atau perempuan, juga belum tahu. Apakah kelima indera yang lahir akan lengkap, juga tidak tahu. Sekarang dengan teknologi medis yang maju, kita bisa memeriksa beberapa bulan sebelumnya. Kamu hamil anak laki-laki, kamu hamil anak perempuan. Apakah itu kembar 2 atau kembar 3, sudah jelas diberitahukan. Kalau di masa lampau tidak bisa. Jadi kehamilan tetap mengkhawatirkan. Jadi 5 kemampuan gaib, Pancabisna. 5 kemampuan gaib, kita di dunia ini belajar ajaran Buddha dan dapat melakukan latihan secara bertahap demi tahap, dan akhirnya bisa memperoleh 5 kemampuan gaib. 5 kemampuan gaib Pancabisna dimiliki oleh semua arahat. Sedangkan kemampuan gaib dari mata, telinga, dan hidung tidak dapat dimiliki oleh arahat. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat bodhisattva saja yang memiliki kemampuan gaib tersebut. Pada tingkat arahat, setelah diri sampai batin sangat jernih dan memutus sangat banyak kerisauan batin, kemudian akan memperoleh 5 kemampuan gaib. Apa yang dimaksud dengan 5 kemampuan gaib? Adalah kemampuan mata dewa
telinga dewa, kaki dewa, kemampuan terhubung dengan batin orang lain, dan kemampuan melihat kehidupan masa lampau. Kemampuan gaib ini dengan 5 indera yang saat ini dibahas. Indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba. Indera pendengar memiliki fungsinya sendiri. Indera penglihatan memiliki fungsinya dalam membedakan. Indera penciuman juga memiliki fungsinya yang tidak sama. Indera pengecap juga memiliki fungsinya untuk mengecap rasa. Dan berikutnya adalah tubuh kita keseluruhan, menjadi sebuah tubuh yang sempurna. Bagaimana kita berpikir, bagaimana bergerak, sehingga indera-indera ini, kemampuan gaib pada hidung, lidah adalah apa yang tidak dimiliki oleh arahat. Mereka tidak memilikinya. Yang pasti harus sampai pada bumi bodhisattva untuk bisa memilikinya. Karena penderitaan yang dialami oleh para makhluk juga merupakan penderitaan yang sama yang dirasakan diri kita. Ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Menggunakan tubuh ini untuk masuk ke tengah masyarakat. Penderitaan di tengah masyarakat bagaikan penderitaan diri kita juga. Apa yang dirasakan oleh bodhisattva di tengah masyarakat dengan yang dirasakan oleh arahat tidaklah sama. Apa yang dirasakan oleh arahat adalah saya, dia adalah dia. Saya melatih diri dan saya yang dapat, yakni saya sendiri. Sedangkan bodhisattva melatih diri adalah demi para makhluk. Penderitaan yang dirasakan oleh para makhluk bagaikan penderitaan yang saya rasakan sendiri. Kondisi batinnya tidaklah sama. Karena itulah dikatakan seorang arahat dapat mencapai 5 kemampuan gaib, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk saling berhubungan antar akar indera seperti hidung, lidah, dan akar indera lainnya. Oleh sebab itu, seorang bodhisattva menyelaraskan tubuh dan pikiran mereka demi bersumbangsi kepada para makhluk. Inilah kebijaksanaan bodhisattva. Mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Mencium aroma dapat mengetahui segalanya. Pada tingkatan bodhisattva, semua akar indera saling terhubung, sehingga masing-masing akar indera sebagai akar indera lainnya. Sekiranya orang-orang yang menegakkan sutra belum sampai di sini, berarti belum mencapai tingkat bodhisattva. Namun dikarenakan ada menegakkan sutra ini dengan baik, mereka telah memperoleh tingkat yang mirip. Ini secara tepat menunjukkan keistimewaan dan keunggulan dari kekuatan sutra ini. Sekiranya orang-orang yang menegakkan sutra belum sampai di tingkatan ini, kita yang menegakkan sutra belum mencapainya, jadi belum mencapai tingkatan bodhisattva. Kita melafalkan sutra. Seperti kalian lihat, saya membaca begitu banyak sutra. Apakah saya dapat memanfaatkan akar indera, mata, telinga, hidung, dan lainnya sebagai akar indera lainnya? Saya tidak dapat menggunakan satu akar indera sebagai akar indera lainnya. Meskipun saya sudah membaca begitu banyak sutra, namun saya belum mencapai tingkat bodhisattva. Karena masih banyak tahapan atau kondisi batin yang belum saya pahami sepenuhnya. Jadi, saya bukan seorang bodhisattva. Saya hanya seseorang yang membaca sutra saja, tanpa benar-benar menyerap ke dalam batin, dan menerapkannya dalam tindakan nyata. Hanya dengan menyerap ke dalam batin dan menerapkannya, kita baru dapat melangkah menuju pencapaian bodhisattva. Jika tidak, kita hanya memiliki nama tanpa substansi sejati. Jadi, namun dikarenakan ada menegakkan sutra ini dengan baik, meskipun dia membaca sutra dan dia belum sepenuhnya memahaminya, mereka masih sangat fokus untuk menegakkannya. Dia tetap mencapai tingkatan kemiripan atau menyerupai.
Sama halnya ketika kita membaca sutra, meskipun belum sepenuhnya memahami, orang lain yang tidak mengerti akan datang bertanya kepada kita. Karena itu, kita memiliki pemahaman lebih dibandingkan dengan mereka yang sama sekali tidak membaca dan memahami sutra. Maka disebut menyerupai. Mengetahui sesuatu atau sebagian saja. Ada orang yang tidak tahu sama sekali, sedangkan kita tahu sebagian. Sehingga orang datang bertanya kepada kita. Kita menjelaskan kepada mereka sesuai dengan apa yang kita tahu. Meskipun kita belum memahaminya sepenuhnya, kita tetap bisa menjelaskan sebagian kepada orang berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Kita menjelaskan kepada mereka sesuai dengan apa yang kita tahu. Jika tahu, katakan tahu. Tidak tahu, katakan tidak tahu. Kita bisa dengan jujur mengatakan, ini yang saya tahu, itu yang belum saya ketahui. Inilah yang disebut sebagai tingkat menyerupai. Seperti bodhisattva yang belum mencapai tingkat tertinggi dari bodhisattva. Memahami secara benar, menggunakan satu indera sebagai indera lainnya. Kita belum mencapai tahapan bodhisattva, kondisi ketika satu indera dapat dipergunakan sebagai indera lainnya. Kita hanya menegakkan sutra, memahami dari kitab sutra. Kita masih belum bisa menggunakan satu organ secara mandiri. Kita dapat memanfaatkan secara bebas dan leluasa. Kita juga tidak dapat berbuat demikian. Sehingga pada setiap hal, kita masih harus bergegas menanyakan hal yang kita tidak ketahui. Prinsip yang sama, oleh karena itu, ini disebut sebagai tingkat yang mirip. Mengungkapkan dengan benar kekuatan dari sutra sangatlah istimewa. Kita telah mengerti tentang prinsip kebenaran. Lebih banyak yang Anda ketahui. Jika tidak dicari dan ditegakkan, jika tidak menegakkan dan mencari, maka apapun tidak akan jelas. Sehingga kita juga harus sabar, dengan sungguh-sungguh menegakkan sutra untuk maju ke depan. Meski belum memperoleh hidung dari karma tanpa kebocoran bodhisattva, orang yang menegakkan sutra ini telah terlebih dahulu akan memperoleh hidung dengan karakter ini. Dari dharma tanpa kebocoran melahirkan hidung murni dari bodhisattva. Itulah manusia suci pada bumi. Meski belum memperoleh hidung dari dharma tanpa kebocoran bodhisattva, orang yang menegakkan sutra ini telah terlebih dahulu akan memperoleh hidung dari karakter ini. Meskipun belum mencapai tingkat bodhisattva, akan tetapi kita juga menegakkan sutra. Dengan demikian, kita mengerti cara untuk memutuskan kerisauan batin. Memutuskan kerisauan batin dengan menegakkan sutra, maka kerisauan batin sudah tidak ada. Sehingga kita adalah tanpa kebocoran. Setelah dharma masuk ke dalam, tidak mengalami kebocoran. Ini disebut sebagai tanpa kebocoran. Hidung dari dharma tanpa kebocoran ini bukan merujuk kepada hidung fisik kita, bukan merujuk kepada hidung yang terbuat dari daging, tetapi merujuk kepada seluruh kebijaksanaan yang muncul untuk membedakan lingkungan. Prinsip kebenaran menggunakan hidung ini, sehingga orang yang menegakkan sutra ini telah terlebih dahulu akan memperoleh hidung dengan karakter ini. Orang yang menegakkan sutra, di dalam sutra melihat prinsip kebenaran ini. Meskipun bukan diri sendiri yang berada pada tempat tersebut, tetapi mampu merasakan apa yang terkandung di dalam sutra. Kita dapat merasakannya. Adalah dharma tanpa kebocoran, melahirkan hidung murni dari bodhisattva. Sehingga sekarang orang yang menegakkan sutra ini, biarpun memiliki tubuh dari manusia awam, namun dengan meminjam kekuatan sutra ini, mereka memperoleh fungsi hidung ini.
Meski belum mencapai tingkat bodhisattva, namun telah terbebas dari siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. 6 akar indera semuanya terlahir dari dharma tanpa kebocoran. Itu sebabnya hidung, tubuh, dan pikiran dikatakan tanpa kebocoran. Kita saat ini sangat ingin mencari dharma, sutra dan dharma, namun tubuh kita masihlah tubuh manusia awam. Menggunakan kekuatan ini, barulah memiliki kemampuan ini. Kita semua merupakan manusia awam, karena kita membaca, melafalkan, dan mendengarkan sutra. Setelah melakukannya, kita mengetahui prinsip-prinsipnya. Kita bukannya sebelum dilahirkan mengetahui segalanya. Tidak, kita masih harus mendengarkan dan membaca sebelum kita dapat memahaminya. Oleh karena itu, orang yang menjunjung tinggi sutra ini tetaplah memiliki tubuh manusia awam. Melalui kekuatan sutra, maka kita harus memiliki fungsi ini. Kita dapat menerapkan apa yang telah kita pelajari melalui latihan. Meski belum mencapai tingkat bodhisattva, namun telah terbebas dari siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Jika kita terbebas dari siklus kelahiran dan kematian fragmentaris, kita telah meninggalkannya. Inilah dharma. Saya ingin mempercayainya, namun saya masih saja memiliki sifat keraguan. Saya mau dharma ini, bukan dharma itu. Jangan khawatir, kami tidak lagi memiliki. Kami telah mengambil jalan ini dan hanya melihat dharma ini. Kami memiliki pikiran yang konstan seperti ini. Kehidupan demi kehidupan, tidak ada pilihan bagi kami. Dalam kehidupan ini, saya dengan senang hati melakukannya. Sekarang beristirahat sebentar. Tunggu aku selesai menyelesaikannya, baru melakukannya lagi. Bukan. Ajaran sutra adalah begitu bersentuhan langsung meresap ke dalam hati. Dharma di dalam hati harus selamanya diterima dan ditegakkan. Meski belum mencapai tingkat bodhisattva, namun telah terbebas dari siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Kelahiran dan kematian, batin kita juga setiap harinya mengalami fragmentaris. Setiap harinya mengalami kelahiran dan kematian. Kita saat ini telah mendengarkan dharma, maka tidak lagi mengalami siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Kita harus selalu bersungguh hati. Jadi, 6 akar indera semuanya terlahir dari dharma tanpa kebocoran. Dharma kita ini tidak peduli apakah itu mata, telinga, hidung, lidah, tubuh. Kita akan selalu bertindak berdasarkan dharma. Jika dharma telah meresap ke dalam batin, setiap tindakan memperlakukan orang dan menangani masalah, kita akan selalu menggunakan dharma tanpa kebocoran. Dharma tanpa kebocoran, dharma murni untuk mempraktikkan permasalahan dunia. Jadi, itu sebabnya hidung, tubuh, dan pikiran dikatakan tanpa kebocoran. Akar hidung juga memiliki fungsi dari 5 hidung. Bawaan lahir dari kedua orang tua adalah hidung fisik. Mampu mencium aroma di dalam atau di luar adalah hidung dewa. Tidak tercemar dan tidak melekat adalah hidung kebijaksanaan. Dapat membedakan tanpa kekeliruan adalah hidung dharma. Dapat dipergunakan secara saling menggantikan dalam seketika adalah hidung Buddha. Jadi, akar hidung juga memiliki fungsi dari 5 hidung. 5 hidung ini adalah merupakan 5 macam fungsi untuk memanfaatkan hidung, yakni hidung bawaan lahir dari kedua orang tua, memiliki hidung fisik, yaitu hidung yang terbuat dari daging. Masih ada mampu mencium aroma di dalam atau di luar, adalah hidung dewa. Hidung dewa bukan hanya hidung fisik. Sebelumnya kita juga sudah mengatakan
mata fisik, mata dewa, mata kebijaksanaan, mata dharma, mata Buddha. Sekarang juga sama, hidung juga sama. Dengan mata dan telinga sama, yakni memiliki hidung fisik, hidung dewa, hidung kebijaksanaan, hidung dharma, dan hidung Buddha. Prinsip yang sama, ia tidak tercemari oleh kekotoran noda. Yang dihirup, aroma di luar langit juga bisa tercium, tidak tercemar. Maka itu adalah aroma kebijaksanaan. Jadi dimanapun tempatnya, dia bisa membedakannya. Jadi disebut hidung kebijaksanaan. Membedakan tanpa ada kekeliruan. Ini disebut hidung dharma. Agar semua prinsip ini dengan semua permasalahan dunia yang memiliki bentuk, melihatnya, memahaminya, ia membedakannya, dan semuanya tidak ada kekeliruan. Jadi, dapat dipergunakan secara saling menggantikan dalam seketika. Inilah hidung Buddha. Buddha, beliau terhadap segala atmosfer duniawi, permasalahan dan lain-lainnya, seperti ini, sekali melihat kondisinya, apapun dapat beliau ketahui. Akar hidung, akar mata, dan akar telinga bisa saling menggantikan fungsi. Ini dinyatakan dalam naskah sutra, sehingga dapat membedakan baik atau buruk, mulia atau hina, menatap ke istana surga, punya kehalusan dari saling menggantikan fungsi antar akar hidung dan akar mata. Dari itu, dengan membaca sutra atau membabarkan dharma, dengan mencium aroma, sudah tahu akan semuanya. Tahu akan aroma dari segala bunga dan aroma dari minyak samin, memiliki fungsi akar lidah. Masuk dan keluar, muncul dan lenyap, bersenang-senang dalam 5 nafsu keinginan, itulah sentuhan. Dengan mencium aroma dapat mengetahuinya, artinya memiliki fungsi tubuh. Inilah antara akar hidung dan akar telinga saling memanfaatkan. Seperti yang diungkapkan dalam naskah sutra, seperti mata, telinga, dan hidung semuanya adalah sama. Semuanya saling berhubungan dan saling memanfaatkan. Mengetahui antara baik dan buruk sangatlah jelas. Memiliki cara untuk membedakan antara yang murah dan mahal. Apakah baik atau buruk? Mereka membedakannya dengan sangat jelas, bahkan bisa melihat istana langit. Punya kehalusan dari saling menggantikan fungsi antara akar hidung dan akar mata. Ini sangatlah halus sekali. Dari itu, dengan membaca sutra atau membabarkan dharma, dengan mencium aroma sudah tahu akan semuanya. Oleh karena itu, tahu akan aroma dari segala bunga dan aroma dari minyak samin memiliki fungsi akar lidah. Masuk dan keluar, muncul dan lenyap, bersenang-senang dalam 5 nafsu keinginan, itulah sentuhan. Dengan mencium aroma dapat mengetahuinya, artinya memiliki fungsi tubuh. Jadi itu adalah tubuh jasmani. Mengenalinya hanya dengan mencium aromanya. Dan selanjutnya adalah mengenai lidah. Bagaimana berinteraksi dengan lidah? Ini adalah rasa manis, asin, pahit. Ini adalah bagian yang perlu berinteraksi dengan tubuh. Memiliki sangat banyak manfaat untuk tubuh ini. Ini adalah bagian dari naskah sutra. Kita semuanya mulai memahami dengan jelas. Memiliki 5 hidung, 5 telinga, 5 mata. Memiliki kesadaran yang sama, bisa saling memanfaatkan. Oleh karena itu, tahu akan nafsu keinginan penuh noda dari keserakahan dan kebencian, serta kebodohan. Juga tahu untuk memupuk kebajikan. Dengan memiliki akar keyakinan dan niat kebajikan yang kokoh, akar hidung menjadi leluasa. Fungsi unggulnya seperti ini. Sekarang perihal jasa kebajikan dari akar hidung sudah berakhir.
Bila kita dapat memahami sutra ini, dapat memahami prinsip kebenarannya, kita mengetahui nafsu keinginan penuh noda dari keserakahan dan kebencian serta kebodohan, membuat kita menjadi bodoh dan bingung. Pada orang yang menegakkan sutra, bila ada 5 aspek hidup ini, kita akan sangat jelas. Juga tahu bagaimana cara untuk membina dharma bajik. Mempunyai akar keyakinan, niat kebajikan akan teguh. Akar hidung akan meleluasa. Fungsi unggulnya seperti ini. Bila kita percaya, kita menggunakannya seperti yang sudah disampaikan di atas. Sehingga jasa kebajikan dari akar hidung, yaitu bait naskah sutra akar hidung ini telah berakhir. Prinsip kebenaran kurang lebih pada tempat ini sudah berakhir, sehingga semua orang dapat memahami dengan jelas. Akar hidung saja telah mempunyai 5 fungsi hidungnya, yang dimiliki bukan hanya hidung fisik, masih ada hidung dewa, hidung kebijaksanaan, hidung dharma, dan hidung Buddha. Dengan telinga dewa, mata dewa saling berhubungan, sehingga semua orang harus bersungguh hati, memperlihatkan diri di mana-mana, yaitu di mana-mana. Mata dewa melihatnya, telinga dewa mendengarnya, ataupun hidung dewa menciumnya, ataupun bersentuhan dengan kebijaksanaan. Dharma. Di mana-mana adalah Dharma, di mana-mana adalah Buddha. Sehingga suasana ini, suasana sekitarnya, hidung sangat jelas. Secara bersamaan yang terlihat oleh mata, secara bersamaan yang tercium oleh hidung. Di mana-mana, segala prinsip kebenaran sangat jelas. Sehingga, semoga semuanya selalu senantiasa bersungguh hati.